Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku yang baru lagi, yaitu tentang 20 langkah mendidik anak cinta Al-Qur'an. Ya. 20 langkah mendidik anak cinta Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, lakukan petuah ulama. Yang pertama, lakukan petuah ulama. Ya. Ini saya bacakan. Adibu auladakum ala salasi hisalin. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahla baitihi wa qiraatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'ani fi dhillillahi yaumal qiyamati. Yauma la dhilla illa dhilluhu ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Abu Nasr Abdul Karim Asy-Syirazi fi wa'idihi Farra ibnu Najar an Ali, dari Ali. Ya. Yang artinya nih, didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. Didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. 1. Mencintai Nabi kalian. Jadi didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. 1. Mencintai Nabi kalian. 2. Didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. 1. Mencintai Nabi kalian. 2. Mencintai ahlul bait Nabi. Yang ketiga, mencintai atau membaca Al-Qur'an. Ya, jadi didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara. 1. Mencintai Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai ahlul bait Nabi, ya, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mencintai atau membaca Al-Qur'an. Karena para pemikul Al-Qur'an berada pada naungan Allah di hari kiamat. Di hari tiada naungan selain naungannya, naungan Allah, bersama para nabinya
dan para hamba pilihannya. Jadi itu tadi yang pertama. Apa yang pertama tadi? Yaitu lakukan petuah ulama. Ya, petuah ulama tadi apa? Yang pertama mencintai nabi kalian. Yang kedua mencintai ahlul baitnya nabi. Yang ketiga mencintai Al-Quran atau membaca Al-Quran. Itu langkah pendidikan tadi, 20 langkah. Apa tadi? 20 langkah mendidik anak cinta Al-Quran. Terus sekarang yang kedua. Yang kedua memahamkan fadilah tilawah. Yang kedua memahamkan fadilah tilawah atau memahamkan fadilah itu keutamaan. Tilawah itu apa? Membaca Al-Quran. Jadi memahamkan fadilah tilawah atau memahamkan keutamaan membaca Al-Quran. Jadi ada fadilahnya, ada keutamaannya orang membaca Al-Quran itu. Ini dari dalam hadis. Iqra'ul Qur'an fa innakum tu'jaruna alaihi ama inni li aqulu alif lam mim harfun walakin alifun asrun walamun asrun wa mimun asrun fatilka salasuna. Abu Ja'far, ini sahabat ya. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Abu Ja'far Anna. Langsung saya baca artinya aja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena kalian diberi pahala atasnya. Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena kalian diberi pahala atasnya. Bacalah Al-Qur'an karena kalian diberi pahala atasnya. Titik. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf. Koma. Tetapi alif adalah 10 pahala. Tetapi alif adalah 10 pahala. Lam juga 10 pahala. Dan mim juga 10 pahala. Maka ia mendapatkan 30 pahala. Hadis riwayat Al-Khatib. Hadis ini sahih. Ya, jadi pada hadis tadi Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Ya, fa innakum tu'jaruna alaihi. Ya. Maka jadi ini perintah dari Rasulullah untuk bacalah Al-Qur'an
Ya. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian akan jaruna, akan diberi pahala alaihi, atasnya. Ya. Dan aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Ya. Jadi amma inna la aqulu. Ya, adapun sesungguhnya aku itu tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, satu huruf. Walakin, akan tetapi, alif ya itu asrun, 10 pahala. Walamun, dan lam itu asrun, 10. Wa mimun, dan mim itu asrun, 10. Fatilka salasuna, maka yang demikian itu, atau maka itu salasuna, 30, maksudnya 30 pahala, maka ia akan mendapatkan 30 pahala. Nah ini, jadi orang itu kalau mengetahui ini, yang apa tadi, bab yang kedua tadi, memahamkan fadilah tilawah. Jadi kita memang harus dianjurkan untuk memahami keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya, keutamaan membaca Al-Qur'an apa? Ternyata setiap huruf ya itu mendapatkan 10 pahala. Ya, seperti Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi itu ternyata apa? 3 huruf. Ya. Dan satu huruf diganjar oleh Allah 10 pahalanya. Alif 10, lam 10, mim 10. Nah ini, jadi kamu harus memahami, berarti sampai kalau membaca Al-Quran apa banyak, ya pahalanya banyak. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah SAW tadi apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ya, mulanya orang yang satu hari kok nggak baca Al-Quran itu orang yang rugi. Ya, mulanya berusaha membaca Al-Quran itu apa? Rutin, istiqomah. Ya, jadi ini, jadi bab yang kedua tadi apa? Memahamkan keutamaan membaca Al-Quran. Terus yang ketiga, menjadikan tauladan bagi anak. Yang ketiga, menjadi tauladan bagi anak. Menjadi tauladan bagi anak. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21, yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, artinya sungguh benar-benar ada bagi kalian, sungguh benar-benar atau sungguh-sungguh ada bagi kalian pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tauladan yang baik bagi siapapun yang mengharap kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah.
Ya, yang artinya saya ulang, sungguh-sungguh atau sungguh benar-benar ada bagi kalian pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tauladan yang baik, uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik, tauladan yang baik bagi siapapun yang mengharap kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang mengharap kepada Allah, bertemu kepada Allah dan hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah. Ya, jadi ini surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Ya, jadi ini bab yang ketiga tadi apa? Menjadikan tauladan bagi anak. Jadi sebagai orang tua atau kakaknya yang tua, ya, yang besar, itu menjadikan apa? Tauladan, panutan untuk adik-adiknya agar bisa membaca Al-Quran, agar setiap hari bisa membaca Al-Quran. Ya. Ayat 21. Surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Ya, jadi Allah tadi berkalam, laqad kana lakum, sungguh benar-benar ada pada kalian, fi Rasulillah, pada Rasulullah itu uswatun hasanah, ya, tauladan yang baik, liman, bagi siapa yang kana yarjullah, ya, mengharap kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha, dan banyak, ya, berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita sebagai orang tua atau kakak-kakaknya yang besar itu memberikan tauladan bagi adiknya, atau orang tua ya bagi anak-anaknya. Kadang-kadang dikasih contoh itu apa? Kalian kadang-kadang nggak mau, ya. Ini hadisnya, di dalam hadis ada, kana yuksiru dzikra wa yukillul laqwa wa yutilus shalah wa yaksurul khutbah wa kana layak nafu wa la yastakbiru ayyam syama'al armalati wal miskini wal abdi hatta yaqdiyalahu hajatahu. Ini hadis riwayat Nasa'i, enggak? Hadis riwayat Nasa'i, ya, dari Ibnu Abi Auf, ya, yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memperbanyak zikir, yaitu tilawah Al-Quran, termasuk zikir, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak zikir, dalam kurung tilawah Al-Quran termasuk zikir, tutup kurung. Meminimalkan sia-sia, memperpanjang sholat dan memendekkan khutbah.
Jadi ini hadis ini dipotong ya. Jadi ini diambil pada bab yang berkenaan dengan tilawah ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memperbanyak zikir ya. Nah, zikir ini termasuk apa? Tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran itu termasuk zikir ya. Jadi yuksiru dzikra ya, memperbanyak zikir. Terus tadi apa? Meminimalkan sia-sia ya. Wa yukillu lakwan ya. Jadi tidak berkata yang sia-sia, yang langgo, yang melalaikan. Jadi meminimalkan apa maksudnya? Meminimkan sia-sia. Jadi jangan sampai waktu itu digunakan untuk sia-sia. Waktu digunakan hanya untuk tidur aja. Nah, itu harus diminimalkan. Aku iki wayahe esuk wayahe ngaji, wayahe belajar, wayahe bantu orang tua. Nah, itu harus digunakan waktu itu untuk kebaikan. Jangan hanya untuk main ya, tidur ya. Jangka kamu itu panjang. Hari ini banyaklah kalian itu gunakan untuk membaca ya, membaca Al-Quran, membaca buku, membaca kitab-kitab ya, sehingga jangan sampai waktu kita itu sia-sia, karena semuanya nanti waktu kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ya. Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan Rasulullah SAW itu biasa memperbanyak zikir. Ya, zikirnya itu salah satunya tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu termasuk zikir. Ya. Setelah itu memperpanjang sholat. Ya, wa yutilus sholah. Dan Rasulullah SAW itu memanjangkan sholat. Jadi sholatnya sebenarnya panjang, tapi hari ini kalau orang-orang itu kalau sholatnya tidak panjang, gerundel. Ya, mulanya Rasulullah SAW kalau sholat malam itu ada orang separuh malam itu gunakan untuk sholat tahajud. Ya, ada yang mengatakan separuhnya malam atau sepertiga malam yang akhir atau hampir 1/3 malam apa itu. Jadi lama sekali Rasulullah SAW kalau sholat malam. Ya, mulai di sini Rasulullah mengatakan wa yutilus sholah, dan beliau itu memanjangkan sholat, wa yaksurul khutbah, dan meringkas khutbahnya ya, memendekkan khutbahnya. Mulanya kalau Jumatan itu sebenarnya sunnahnya itu khutbahnya pendek, yang panjang itu sholatnya. Tapi hari ini orang itu terbalik, banyak orang yang mereka itu khutbahnya panjang tapi sholatnya pendek ya. Ini kalau bisa hari ini para khotib-khotib itu tahu hadis ini, sehingga mereka itu kadang-kadang mereka sudah tahu tapi belum bisa melaksanakannya ya. Jadi ini perintahnya Rasulullah SAW itu memperpanjang sholatnya dan memendekkan khutbahnya. Ini yang berkaitan dengan bab di sini, yaitu tentang memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir ini salah satunya tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Sekarang yang keempat. Yang keempat, menanamkan fadilah hafal Al-Quran.
Yang keempat, menanamkan fadilah hafal Al-Quran. Menanamkan fadilah itu atau keutamaan ya. Jadi menanamkan fadilah atau keutamaan hafal Al-Quran. Nah, jadi daripada waktunya itu untuk sia-sia, untuk layangan, untuk tidur, ini ya, untuk HP-an sehingga ada manfaatnya ya. Ini apa? Gunakan untuk menghafal Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi sakkun lahu ajrani. Ya, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi an Aisyah, dari Aisyah. Malah tulanan. Yang artinya orang yang membaca atau hafal Al-Quran dengan mahir. Saya ulangi, orang yang membaca atau hafal Al-Quran dengan mahir atau lancar, ia bersama para malaikat utusan Allah yang mulia dan taat. Ia bersama para malaikat utusan Allah yang mulia dan taat. Titik. Adapun yang membaca atau hafal Al-Quran dengan berat, ia mendapatkan 2 pahala. Saya ulangi, adapun yang membaca atau hafal Al-Quran dengan berat, ia mendapatkan 2 pahala. Dalam kurung, pahala membaca dan pahala keberatannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah ya. Jadi ini apa? Menanamkan keutamaan untuk hafal Al-Quran, atau menanamkan keutamaan membaca Al-Quran ya. Nah, di sini jadi allati yaqra'ul Quran ya. Orang yang membaca Al-Quran wa huwa mahirun, dan dia itu mahir padanya ya, ma'as safaratil kiramil bararah ya, ia akan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia dan taat. Ya, ini kedudukannya orang yang baca Al-Quran. Oleh kalian itu baca Al-Quran sing mahir, sing pinter, sing tahu makhrajnya, tahu tajwidnya. Ya, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW ini apa? Orang yang mahir. Maka orang yang mahir membaca Al-Quran nanti akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan malaikat yang taat. Jadi kedudukannya nanti bersama dengan apa? Para malaikat ya, utusan Allah yang mulia dan taat. Ini bagi mereka yang membaca Al-Quran lancar. Adapun orang yang membaca atau menghafal Al-Quran dengan berat, ia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala keberatannya ya. Jadi tetap dihitung, mulai enggak ada kerugian bagi orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran
Ya, mulanya rugi kalau kalian itu apa waktunya hanya untuk ono kuwi, ora-oraan, untuk nulis-nulis enggak ada manfaatnya. Diajak untuk ngaji malah dolanan. Ya, itu akan menjadi kerugian. Ya. Dalam hadis yang lainnya, innalaka minal ajri ala qadri nasobika wa nafataka. Ya, wa nafataka. Enggak ada harokatnya ini. Ada hadis riwayat Hakim dari Aisyah. Ini artinya engkau mendapatkan pahala sesuai lelahmu. Engkau mendapatkan pahala sesuai lelahmu dan nafkah yang kau keluarkan untuk umrohmu. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini sahih. Lah. Jadi engkau mendapatkan pahala itu sesuai lelahmu dan nafkah yang kau keluarkan untuk umrohmu. Ya, jadi pahala kita itu sesuai dengan apa? Kelelahan kita. Kalau kita baca Al-Qur'an ya dengan susah payahnya belajar Al-Qur'an dengan bolak-balik dibolan-baleni, bolak-balik diulang-ulang, ya. Nah itu akan dinilai oleh Allah. Ya. Jadi kepayahan kalian di dalam belajar Al-Qur'an itu akan mendapatkan apa? Pahala di hadapan Allah. Idris. Ya. Kalau seperti tadi ya nafkah yang kau keluarkan untuk umroh, ya itu apa? Ya harta yang kamu keluarkan tadi nanti akan dibalas oleh Allah. Misalnya mau umroh, hartanya dicari dari barang yang halal, ya leh golek rekoso, leh golek berat untuk mencari harta untuk perjalanan umroh. Lah itu apa? Semuanya nanti apa? Akan dinilai oleh Allah dengan pahala. Ya, ini kalian di dalam belajar Al-Qur'an meskipun sampai susah payah, ya, itu semuanya kelelahan kamu itu akan dinilai oleh Allah. Hal ini berlaku pula untuk ibadah-ibadah lain selain umroh. Ya. Nah ini tadi Rasulullah kan menyebutkan engkau mendapatkan pahala sesuai lelahmu dan nafkah yang kau keluarkan untuk umrohmu. Ya, jadi ini tentang hal ini berlaku pula untuk ibadah-ibadah lain selain umroh. Jadi ya maca Al-Qur'an, ya sholat, belajar sholat itu ya susah. Nah, kesusahan kamu, kelelahan kamu itulah itu dinilai oleh Allah. Ya. Akan diganjar oleh Allah dengan pahala balasan kebaikan nanti di akhirat. Sekarang yang kelima, majelis murojaah tiap ba'da subuh. Yang kelima, majelis murojaah. Murojaah apa? Mengulang. Ya. Majelis mengulang-ulang tiap ba'da subuh, yaitu mengulang-ulang apa? Bacaan Al-Qur'an. Wone abi ngajak sampean ba'da subuh untuk ngaji. Ini sebenarnya apa? Ya untuk tiap hari itu biar kamu itu belajar Al-Qur'an. Nah, kalau penghafal Al-Qur'an ya ba'da subuh itu untuk apa? Menghafal, mengulang-ulang hafalan yang sudah dia hafalkan. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, ya.
burika li ummati fi bukuriha. Ya. Burika li ummati fi bukuriha. Ya, artinya telah dibarokahi bagi umatku pada waktu bukurnya. Saya ulangi, telah dibarokahi bagi umatku pada waktu bukurnya. Dalam kurung ba'da subuh hingga terbit matahari. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Ausat. Hadis ini sahih. Sampai niku hari ini diajak sama Abi, ya, untuk apa? Ini mengadakan kajian atau mengadakan baca Al-Quran pada subuh. Karena waktu subuh itu apa? Kata Rasulullah dalam hadis ini apa? Burika li ummati fi bukuriha. Ya, telah dibarokahi bagi umatku pada waktu bukurnya. Waktu bukurnya itu apa? Ba'da subuh hingga terbit matahari. Ini waktu-waktu yang dibarokahi oleh Allah. Ya, bukan ba'da subuh manggo turu. Iso wae. Ya. Hari ini banyak sekarang orang-orang itu ba'da subuh itu nggo turu. Ya, ada yang baru sholat subuh turu. Sampai engko waktunya dia sekolah baru bangun, ya. Bahkan ada orang yang apa, subuh sampai terbitnya matahari belum bangun, masih tidur aja, ya. Oleh Rasulullah SAW mengatakan pada hadis ini, ya, waktu yang dibarokahi Allah yaitu salah satunya apa, waktu bukurnya, yaitu ba'da subuh hingga terbitnya matahari. Ya, di dalam hadis yang lainnya ini doa, ya, yaitu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sampai Rasulullah SAW berdoa nih, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah, barokahilah untuk umatku di waktu bukur mereka. Hadis riwayat Imam 4. Hadis ini sahih. Masya Allah, ya. Sampai Rasulullah SAW aja berdoa, ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, barokahilah untuk umatku, ya, di waktu bukurnya. Ya, bukur tadi apa? Waktu ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Ini waktu-waktu yang dibarokahi. Ya, waktu-waktu yang dibarokahi malah digunakan untuk tidur, untuk main-main. Ya, ya percuma. Ya, maka akan sia-sia waktu kamu. Mulanya kita itu diadakan untuk ngaji tiap pagi itu, kita itu mendapatkan barokahnya dari Allah. Waktu yang barokah itu apa? Ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Mulanya waktu itu jangan digunakan untuk main-main, untuk tidur. Mulanya rezekinya salah satunya apa? Berkurang itu di waktu itu mereka itu tidur. Karena di dalam hadis yang lainnya itu istilahnya Allah menebarkan rezeki di waktu pagi hari. Padha karo iwak ngono ki lho, ya. Iwak ngono ki iwake sak pirang-pirang. Lah, mama esuk ki disebari panganan. Lah sitoke malah turu ya tidak akan mendapatkan. Yang mendapatkan siapa? Ya yang mencari. Ya. Wah, ini kembali pada hadis ini, ya, waktu subuh sampai terbitnya matahari itu atau disebutkan oleh Rasulullah waktu bukur, ya, itu adalah waktu-waktu yang dibarokahi oleh Allah. Mulai sekarang usahakan pada subuh sampai terbitnya matahari itu apa? Digunakan untuk zikrullah, zikir kepada Allah, bukan untuk tidur atau main-main.
Sekarang yang keenam. Yang keenam istiqomah dan continue. Ora ditulis. Nomor E. Yang keenam istiqomah atau continue. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang bunyi hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari Aisyah, yang artinya amal paling disukai Allah adalah yang paling istiqomah meskipun sedikit. Ya. Jadi ahabul a'mali, ya. Amalan yang paling dicintai atau disukai oleh Allah, ya, itu ada muha, yang paling istiqomah, wa ingkola, meskipun sedikit. Nah, jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling disukai oleh Allah, itu adalah amalan-amalan yang istiqomah, yang continue, meskipun sedikit. Ya, contohnya baca Al-Quran, ya, sementara satu hari satu lembar tok, ya, di istiqomah terus, baru nongko mundak 2 lembar 3 lembar sampai nanti bisa istiqomah satu hari apa satu juz, ya, di istiqomai, sehingga nanti bisa 1 bulan, ya, 30 hari bisa khatam Al-Quran. Ya, jadi ini Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dalam hadis yang lainnya, aklafu minal amali ma tutikuna fa inna khairal amali adwamuhu wa in qala. Hadis ini riwayatnya Ibnu Majah dari Abu Hurairah, yang artinya, bebankanlah amalan yang kalian mampu melakukannya, karena amal terbaik dalam kurung terbanyak pahalanya adalah yang paling istiqomah meskipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Ya, saya ulangi, ini masih bab yang ke berapa tadi? Ke-6. Istiqomah dan continue. Hadis yang kedua. Aklafu minal amali ma tutikuna fa inna khairal amali adwamuhu wa in qala. Ya. Bebankanlah amalan yang kalian mampu melakukannya. Ya, jadi bebankanlah amalan yang kalian mampu melakukannya. Karena amal terbaik, terbanyak pahalanya adalah yang paling istiqomah meskipun sedikit. Ya. Keterangannya, karena amalan yang istiqomah tetap mengalirkan pahala meskipun suatu saat tidak dapat dilakukan karena suatu udzur. Wallahu a'lam. Ya, jadi kayak misalnya ngaji, kamu sudah rutin pada subuh ngaji. Nah, suatu saat ada halangan, ya, ada halangan kamu itu misalnya sakit atau halangan bepergian misalnya, ya. Maka tetap akan mengalir pahalanya. Seperti orang yang sudah istiqomah membaca Al-Quran misalnya pada subuh atau pada sholat waktu bukur, ya, pada subuh sampai waktu terbit matahari biasa ngaji.
ya, waktu subuh atau waktu bukur tadi baca Al-Quran. Selalu suatu saat kamu itu bepergian, terus waktu subuh kamu nggak membaca, maka apa? Karena kamu sudah istiqomah tadi, ya tetap akan mengalir pahala padanya. Ya mulanya orang-orang yang perjalanan ini kadang-kadang kan nggak bisa baca Al-Quran, ya kadang-kadang sholat sunnah ya tidak diamalkan karena ada amalan yang lainnya, yaitu salah satunya apa? Sholatnya di jamak, ya. Maka amalan harian yang biasa dia lakukan, ya karena ada rukhsah, ada udzur bepergian, maka tetap apa akan mengalir pahala untuk orang tersebut. Ya, mungkin itu aja sampai 6 dulu. Ini sebenarnya ada 20. Ya mau menarget 10 tapi waktunya sudah selesai 40 menit ya. Jadi ini yang Abi bacakan tentang 20 apa tadi judulnya? Ini 20 langkah mendidik anak cinta Al-Quran. Coba yang pertama apa? Yang pertama apa? Cinta Rasul. Yang pertama. Didiklah anak-anak. Yang pertama. Lakukan petuah ulama. Ditulis ini. Ya pertama tadi lakukanlah petuah ulama, yaitu apa? Didiklah anak-anak kalian atas 3 perkara: mencintai Nabi kalian, mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai ahlul bait Nabi, keluarganya Nabi. Terus yang ketiga mencintai atau membaca Al-Quran. Terus yang kedua memahamkan fadilah tilawah, memahamkan keutamaan baca Al-Quran. Bahwasanya baca Al-Quran itu ada keutamaannya, yaitu apa? Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu 10 pahala, lam itu 10 pahala, mim itu 10 pahala. Kalau membaca alif lam mim berarti mendapatkan 30 pahala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga menjadi tauladan bagi anak. Ya, jadi orang yang sebagai orang tua ya harus memberikan contoh kepada anaknya, atau seorang kakak memberikan contoh kepada adiknya. Ya, jadi ada uswah ya. Kalau di sini Allah berkalam di dalam surat Al-Ahzab tadi ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah uswatun hasanah, tauladan yang baik. Maka kita harus mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keempat, menanamkan fadilah hafal Al-Quran. Jadi menanamkan keutamaan menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran, itu ada keutamaannya. Ya, tadi keutamaannya orang yang membaca atau menghafal Al-Quran, kalau dia mahir, lancar, maka mereka akan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia dan taat. Tapi kalau membacanya atau menghafal Al-Qurannya berat, maka dia mendapatkan 2 pahala, pahala membaca dan pahala keberatannya. Ya. Terus yang kelima yaitu majelis murojaah tiap ba'da subuh. Ya, majelis untuk murojaah, mengulang-ulang tiap ba'da subuh. Karena apa? Waktu subuh itu dikatakan waktu bukur. Ya, Rasulullah SAW mengatakan
telah diberkahi, dibarokahi bagi umatku pada waktu bukur. Waktu bukur adalah ba'da subuh hingga terbitnya matahari. Jadi ini waktu-waktu yang barokah, yang dibarokahi oleh Allah. Maka gunakan sebaik-baiknya antara subuh sampai matahari terbit. Terus yang keenam, istiqomah atau continue, ya. Karena amalan yang paling disukai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqomah. Meskipun apa? Sedikit. Ya. Terus yang terakhir tadi, yang ketujuh, berikanlah ini belum ya. Baru 6 tadi. Baru 6. Yang ketujuh belum berarti. Insyaallah lain kali yang ketujuh, yaitu berikanlah mushaf Al-Quran yang disukai anak. Kiranya itu aja. Mari kita berusaha setelah tahu ilmunya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, apalagi di waktu bukur, di waktu ba'da subuh. Gunakan waktu untuk membaca Al-Quran atau murojaah Al-Quran, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan memohon kepada Allah agar diberikan istiqomah untuk menjalaninya. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.